Jadi, Bapak Ibu Pak Sulaiman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan dengan aksi nyata perubahan di sekolah SD2 Sekukulon, yaitu menuju sekolah digital. Iya, ini rekamannya. Digitalisasi adalah suatu perubahan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masa khususnya di SD2 Sekukulon yang akan kita lakukan program sekolah digital. Sekolah digital adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengaplikasikan sistem pendidikan digitalisasi. Pakai yang Asus aja, Pak. Pakai yang Asus, dah. Saya kirim ini ya ke digitalisasi, namun sistem manajemen sekolah pun terdigitalisasi. Jadi tidak hanya pembelajaran yang menggunakan sistem digital, namun manajemen sekolah pun menggunakan digitalisasi. Sekolah digital itu perencanaan sekolah digital merupakan suatu lembaga yang merupakan ruang belajar menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sekolah. Dua hal yang perlu direncanakan dalam konsep sekolah digital sebagai berikut, yaitu perlu menyediakan alat teknologi berupa laptop dan fokus atau HP, gadget, yang kedua ruang komputer atau ruang belajar atau lab, dan yang ketiga jaringan internet atau wifi yang ada di sekolah. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan konsep sekolah digital. Konsep digitalisasi yaitu proses imigrasi data tradisional atau konvensional menuju ke data digital yang tadinya manual, kemudian berpindah ke data digital atau data elektronik. Adapun dampak digitalisasi sekolah yang kita terapkan nanti itu ada berdampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya itu satu, mempermudah proses pembelajaran karena menggunakan teknologi. Jadi guru bisa mempersiapkan dengan cepat apa-apa yang perlu disiapkan dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian kedua, meningkatkan mutu pembelajaran, itu jelas karena dengan menggunakan media pembelajarannya seperti teknologi itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar sehingga bisa juga meningkatkan prestasi belajar anak karena anak lebih memahami proses pembelajaran di kelasnya, anak lebih menarik, anak lebih tertarik dengan pembelajaran digitalisasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi. Jelas bahwa dengan penggunaan teknologi itu guru bisa menggunakan teknologi dengan terampil. Yang tadinya tidak bisa menggunakan fokus, tidak bisa mengoperasionalkan komputer, maka dengan teknologi atau dengan era digitalisasi, guru dituntut untuk mampu menggunakan teknologi yang ada. Kemudian yang keempat, efektif dan efisien waktu ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun dampak negatifnya, sama kurang konsentrasi belajar. Biasanya anak-anak ketika membawa HP atau mau gadget dalam kelas itu kurang konsentrasi karena dia asik menggunakan HP-nya. Ketika ditugas untuk oleh guru untuk mencari pengetahuan yang ditugasinya, maka dia dengan asiknya menggunakan gadget itu untuk keperluan yang lainnya. Yang kedua, keterampilan menulis berkurang, otomatis anak-anak kurang begitu memperhatikan tulisan karena anak-anak hanya menggunakan teknologi tanpa memperhatikan menulis secara manual di buku atau di kertas. Yang ketiga,
tingkatan berpikir berkurang karena mengandalkan teknologi, mengandalkan Google, mengandalkan komputer atau laptop untuk mencari jawaban yang ditugasinya atau jawaban yang perlu pertanyaan yang perlu dijawab dengan menggunakan teknologi, ya anak akhirnya kurang berpikir. Yang keempat yaitu kurang terkontrol dalam penggunaan HP, di mana anak asik menggunakan HP ketika guru menerangkan dengan menggunakan teknologi. Itu dampak positif dan negatifnya yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita awasi ketika kita menerapkan digitalisasi di sekolah. Itu saja teman-teman semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.